Halo semuanya, kali ini aku akan melanjutkan pembahasan soal prediksi, SIMAK UI dan UTUL UGM dari video sebelumnya. Total soalnya ada 5, dari nomor 6 sampai nomor 10. Soal pertama, soal nomor 6, jika diketahui P reaksi ini persamaan reaksi, 2NO2 menghasilkan N2 plus 2O2 memiliki nilai delta H sama dengan plus 24,38 Kj, dan EA ini adalah energi aktivasi sama dengan 57,4 Kj. Nilai EA reaksi yang merupakan kebalikan dari reaksi ini adalah, pertama di sini aku mau jelaskan dulu tentang diagram energi. Jadi diagram energi itu tipenya ada dua yang seperti ini ya. Yang pertama yang sebelah kiri ini untuk endoterm, dan yang kedua yang sebelah kanan ini untuk reaksi eksoterm. Nah, bedanya kalau pada endoterm di sini posisinya yang produk ini lebih tinggi dibanding reaktan. Jadi jumlah produknya itu lebih banyak. Delta H sendiri itu kan P min R. Nah, jadi kalau produknya lebih banyak berarti nanti hasil pengurangannya tuh positif. Nah, sedangkan yang eksoterm sebelah kanan, di sini posisi produknya lebih rendah dibanding reaktan. Artinya jumlah produknya ini lebih sedikit dibanding jumlahnya reaktan, sehingga hasil pengurangan produk min reaktan nanti hasilnya negatif. Maka eksoterm. Nah, dari reaktan ke produk ini harus melewati suatu puncak teraktivasi di sini. Baru dapat membentuk produk. Nah, ini juga reaktannya harus melalui puncak teraktivasi, kemudian baru membentuk produk. Nah, jarak dari reaktan ke produk ini delta H. Jadi, jaraknya ini delta H-nya positif ya. Kemudian yang sebelah kanan, ini delta H-nya berarti di sini. Ini delta H. Nah, kemudian energi aktivasi itu adalah jaraknya dari reaktan ke puncak teraktivasi. Kalau yang sebelah kiri berarti ini, yang garis sebelah kiri, ini EA-nya. Kemudian kalau yang sebelah kanan di sini EA. Nah, ini tuh aku misalkan di sini yang sebelah kiri reaksinya A plus B menjadi C, delta H-nya positif ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya di sini adalah kebalikan dari reaksi yang sebelumnya, yaitu C sama dengan atau C menjadi A plus B, ini negatif. Karena kan kalau reaksinya dibalik, berarti tanda delta H-nya tuh ikut dibalik. Perhatikan di sini, berarti kan energi aktivasi dari reaksi yang pertama, ini jarak dari R ke puncak teraktivasinya, ternyata sama dengan jarak dari produk ke puncak teraktivasinya untuk reaksi yang kedua. Nah, untuk reaksi yang kedua, misalkan kita mau nyari EA-nya itu berapa, EA dari reaksi yang kedua ini tuh kan sama aja dengan jarak dari produk ke puncak teraktivasi untuk reaksi yang pertama. Jadi sama aja EA reaksi pertama ini dikurangi delta H-nya. Oke, kita langsung balik lagi ke kasus yang tadi, yang pertama. Di sini ada reaksi 2NO2 menjadi N2 plus 2O2. Nah, berarti kita bikin dulu diagramnya. Karena ini delta H-nya positif, berarti kan gambarnya produk ini di atas ya. Reaktannya lebih bawah, kemudian di sini kurva, kemudian di sini produk. Nah, ini produk, ini reaktan. Di mana reaktannya adalah 2NO2, kemudian produknya adalah N2 plus O2, delta H-nya plus 24,8. Kemudian di sini ada keterangan EA untuk reaksi ini adalah 57,4. Berarti 57,4 itu tinggi dari reaktan ke puncak teraktivasinya. Kemudian yang delta H-nya 24,38, berarti jarak PR-nya di sini ya, ini adalah 24,38. Nah, kemudian kita bisa menghitung jarak dari produk ke puncak teraktivasinya. Berarti di sini. Nah, jarak ini tuh sama aja dengan 57,4 atau energi aktivasinya dikurangi delta H-nya 24,38. Di sini adalah 33,02. Ini untuk reaksi yang pertama. Nah, kalau reaksinya dibalik, berarti seperti ini ya jadinya N2 plus O2 menghasilkan 2NO2, di mana delta H-nya itu adalah negatif. Berarti posisinya produk sekarang ada di lebih bawah dibanding reaktan. Kita gambar dulu, berarti kan kayak gini. Di sini reaktannya, di sini produknya. Nah, berarti energi aktivasi untuk reaksi yang kedua adalah tingginya ini reaktan ke puncak teraktivasi, berarti yang ini ya.
Nah, jarak dari reaktan ke puncak teraktivasi untuk reaksi yang kedua itu sama dengan jarak dari produk ke puncak teraktivasinya berdasarkan keterangan sebelumnya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah 33,02 karena sama dengan jarak dari produk ke puncak teraktivasinya. Berarti di sini tadi, nah ini tuh 33,02. Jawaban untuk soal pertama ini adalah yang C. Energi aktivasi itu tidak mungkin negatif ya. Energi aktivasi itu pasti selalu positif. Jadi kita eliminasi yang negatif-negatif ini. Karena pengertiannya sendiri adalah energi yang dibutuhkan oleh reaktan untuk membentuk produk. Nah, energi yang dibutuhkan itu selalu positif. Soal kedua, soal nomor 7, pernyataan yang benar tentang H3PO4, H2SO4, dan HClO4. Di sini ada beberapa opsi pernyataan, kita milih mana yang benar. Yang pertama, HClO4 merupakan oksidator, ini maksudnya ya, jadi HClO4 merupakan oksidator terkuat. Nah, untuk menentukan mana yang oksidator terkuat, kita bisa lihat unsur tengahnya aja. Kan di sini sama-sama terikat dengan H dan O kan. Kita bandingkan mana yang merupakan oksidator kuat. Apakah P, S, dan Cl. Nah, unsur-unsur ini kalau dalam sistem periodik itu terletak dalam satu periode. Ada kecenderungan sifatnya di sini. Untuk oksidator, dia tuh masuk sifat vokal. Nah, kalau sifat vokal berarti kecenderungannya adalah semakin ke kanan dan ke atas semakin besar. Kebalikannya kalau sifat konsonan ini semakin ke kiri dan ke bawah semakin besar. Nah, apa bedanya sifat vokal dan konsonan? Kalau vokal ini berawalan huruf vokal, kalau yang konsonan berawalan huruf konsonan. Jadi gitu aja ya bedakannya. Nah, berarti di sini karena kan P, S, dan Cl itu kalau dalam sistem periodik urutannya P itu 5, S 6, dan Cl itu 7. Berarti P paling kiri, kemudian S, lalu Cl. Nah, oksidator tadi sifat vokal, di mana semakin ke kanan, kalau misalkan dia seperiode, berarti itu semakin besar. Artinya, di antara P, S, dan Cl, Cl ini yang paling oksidator. Jadi, HClO4 merupakan oksidator terkuat, ini benar. Yang kedua, H3PO4 merupakan asam terlemah. Nah, untuk asam basa sendiri yang wajib kita hafalkan itu kan yang kuat ya. Asam kuat itu ada 7, yaitu HCl, kemudian HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Jadi semua ini adalah asam kuat. Berarti kalau ada senyawa berawalan H, di luar senyawa ini itu masuk yang asam lemah. Nah, di sini HClO4 dia masuk asam kuat. Ini kuat. Kemudian H2SO4 ini juga termasuk asam kuat. Nah, sedangkan H3PO4 ini tuh tidak termasuk di daftar asam kuat. Jadi H3PO4 merupakan asam terlemah, ini benar. Yang ketiga, pada konsentrasi 0,1 molar, larutan H2SO4 memiliki pH terendah. pH terendah ini berarti yang paling asam. Nah, tadi kan sudah kita lihat ya, kalau H3PO4 ini nggak mungkin pH-nya paling rendah karena dia asam lemah, sedangkan H2SO4 dan HClO4 ini keduanya adalah asam kuat. Berarti pH-nya pasti lebih rendah dibanding yang H3PO4. Nah, cuman mana yang lebih asam, apakah H2SO4 atau HClO4? Nah, kita bisa bandingkan kekuatan asamnya. Di sini kalau sama-sama kuat, lihat H+ yang dilepas. Nah, kalau H2SO4 ini dia asam diprotik ya, dia ngelepasin 2H+, sedangkan HClO4 dia ngelepasin 1H+. Nah, semakin banyak jumlah ion H+ yang dilepas, berarti keasamannya tuh semakin kuat. Artinya, H2SO4 ini lebih asam dibanding HClO4. Karena lebih asam, maka pH-nya lebih rendah dibanding HClO4. Nah, di antara kesemuanya berarti H2SO4 ini yang memiliki pH paling rendah karena dia tuh paling asam. Yang opsi ketiga ini juga benar. Kemudian opsi yang keempat, Na3PO4 merupakan basa paling kuat dibanding Na2SO4 dan NaClO4.
Nah, ketiganya ini adalah garam ya. Garam ini prinsip hidrolisis, artinya pH garam itu ditentukan dari senyawa kuat penyusunnya. Pertama, kalau Na3PO4 ini dibentuk dari basa kuat NaOH dan asam lemah PO4 3-min. Asam lemah 3PO4 maksudnya. Berarti yang Na3PO4 ini garam bersifat basa, karena yang kuatnya basa. Kemudian yang Na2SO4 ini dibentuk dari basa kuat NaOH dan asam yang juga kuat yaitu asam H2SO4. Jadi garam ini adalah garam netral. Kemudian yang NaCl4 juga seperti itu ya, karena dibentuk dari NaOH yang basa kuat dan HCl4 yang juga asam kuat, maka garam NaCl4 ini adalah garam yang bersifat netral. Jadi kesimpulannya Na3PO4 ini basa paling kuat dibanding kedua garam yang lainnya. Opsi keempat ini juga benar. Karena semuanya benar, maka jawaban untuk soal kedua ini adalah E. Soal ketiga, soal nomor 8. Data eksperimen pembentukan amonia menurut reaksi 3H2 plus N2 menghasilkan NH3 adalah sebagai berikut. Pertama, tulis dulu reaksinya. Di sini ada 3H2 plus N2 menghasilkan NH3. Reaksinya belum setara, agar setara di sini dikali 2. Nah, kemudian di sini tuh ada tabel, di mana bisa kita lihat dari tabelnya, kalau tekanannya diubah-ubah, ada perubahan jumlah persentase NH3. Nah, begitu juga kalau suhunya ini diubah-ubah, ada perubahan jumlah persentase NH3-nya juga di sini. Nah, soal ini berkaitan dengan pergeseran kesetimbangan, dimana kalau misalkan ini kan bolak-balik ya. Nah, kalau misalkan reaksi ini lebih bergeser ke arah kanan, maka jumlah sebelah kanannya itu produk meningkat. Tapi sebaliknya, jika reaksi bergesernya ke arah kiri, maka jumlah produknya ini berkurang. Nah, untuk selengkapnya, di sini pergeseran kesetimbangan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama konsentrasi, kedua suhu, ketiga volume, dan keempat tekanan. Jadi faktor-faktor ini akan menyebabkan kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, kalau kita perhatikan opsi jawaban yang tersedia, yang A di sini reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm. Endoterm ini tuh hubungannya dengan pengaruh suhu. Ini suhu. Kemudian opsi B sampai E ini semuanya, opsi B sampai D ini berhubungan dengan tekanan. Kemudian yang E berhubungan lagi dengan suhu. Nah, kesimpulannya, untuk soal ketiga ini, pergeseran kesetimbangannya itu dipengaruhi oleh suhu atau tekanan. Kita coba cek. Yang pertama, dari pengaruh suhu dulu. Nah, pergeseran kesetimbangan yang diakibatkan karena pengaruh suhu, ini ketentuannya adalah jika suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan itu bergeser ke arah yang positif atau ke arah yang endoterm. Nah, reaksi endoterm ini bisa reaksi ke arah kanan atau bisa juga reaksi ke arah kiri. Kemudian, kalau suhunya diturunkan, maka pergeserannya itu akan bergeser ke arah yang negatif atau exo. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan apakah reaksi itu plus atau min dari delta H-nya? Delta H ini sama dengan tanda ke arah reaksi yang kanan. Ini tanda ke arah reaksi yang kanan. Jadi kalau reaksi ke kanan itu positif, maka delta H-nya positif. Tapi kalau reaksi ke kanan itu negatif, maka delta H-nya negatif. Contohnya gini, misalkan A plus B menjadi C, ini memiliki delta H sama dengan min A. Nah, karena delta H-nya negatif, min A berarti reaksi ke arah kanan ini negatif. Sebaliknya, reaksi ke arah kiri ini positif. Jadi ditentukan dari delta H-nya, karena delta H ini sama dengan tanda reaksi yang ke arah kanan. Balik lagi ke soal, di sini suhunya kan awalnya 200, kemudian 300, kemudian 400. Jadi kalau suhunya dinaikkan, kita bisa lihat jumlah persentase NH3-nya. Salah satu aja yang dilihat pada tekanan 10 atm misalnya. Jadi kalau kita lihat suhunya, maka tekanannya tuh yang sama ya. Nah, di sini
suhunya dinaikkan, maka jumlah persentase NH3-nya itu menurun. Bisa dilihat untuk 10 atm menurun ya, untuk 50 atm juga menurun, 300 atm juga menurun. Cuman untuk sampelnya kita ambil yang salah satu aja, yaitu tekanan yang 10 atm. Artinya di sini, kalau suhunya kalau suhunya dinaikkan untuk reaksi ini ya, ternyata jumlah NH3-nya menurun. Nah, jumlah NH3 menurun, NH3 ini kan ada di sebelah kanan. Kalau jumlahnya menurun, berarti reaksi ini gesernya ke arah kiri. Kesimpulannya, kalau suhu dinaikkan, reaksinya bergeser ke arah kiri. Balik lagi ke ketentuan yang tadi, kalau suhu dinaikkan, geser ke arah positif. Nah, berdasarkan reaksi ini, pada saat suhu dinaikkan, dia gesernya ke kiri. Berarti kiri itu adalah reaksi yang positif atau endoterm. Kalau ke kiri ini positif, berarti reaksi ke kanan sebaliknya, yaitu negatif. Nah, dari sini kita bisa menentukan tanda delta H-nya karena tanda delta H ini sama dengan tanda reaksi ke arah kanan. Kalau tanda ke arah kanannya negatif, berarti delta H-nya adalah negatif. Delta H negatif mengindikasikan bahwa reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Jadi opsi yang A ini salah. Oke, langsung aja kita cek yang E karena sama-sama suhu. Yang E di sini, kenaikan suhu menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah produk. Nah, tadi kan kalau suhunya dinaikkan, dia gesernya ke arah kiri. Kiri itu reaktan, bukan produk. Jadi yang E ini juga salah. Oke, selanjutnya adalah pergeseran kesetimbangan akibat pengaruh tekanan. Nah, pergeseran akibat pengaruh tekanan di sini teorinya adalah jika tekanan dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke koefisien yang kecil. Sebaliknya, jika tekanan diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Nah, koefisien ini adalah hasil penjumlahan koefisien dari spesi-spesi yang terlibat. Misalkan untuk reaksi ini, sebelah kanan atau produknya itu kan hanya ada satu spesi, yaitu NH3, di mana koefisiennya itu adalah 2. Jadi yang sebelah kanan di sini koefisiennya 2. Sedangkan yang sebelah kiri di sini ada 2 spesi, yaitu H2 dan N2. Jadi koefisiennya adalah hasil penjumlahan dari koefisien H2 yaitu 3 ditambah koefisien N2 yaitu 1. Artinya yang sebelah kiri ini koefisiennya 4. Tadi kan teorinya, kalau tekanannya dinaikkan, gesernya ke arah koefisien yang kecil, berarti gesernya ke arah yang produk, yang NH3 di sini. Tapi kalau tekanannya diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri, yaitu menjauhi produk, sehingga jumlah produknya ini nanti akan berkurang, atau akan menjadi lebih sedikit. Oke, sekarang kita sesuaikan dengan tabel di sini. Kalau suhunya dinaikkan dari 10 atm ke 50 atm, kemudian ke 300 atm, ternyata jumlah persentase NH3-nya itu meningkat. Bisa dilihat di sini untuk yang suhu 200 ada peningkatan dari yang 50,7 menjadi 74,7 menjadi 90. Begitu juga untuk suhu yang 300 dan 400 ada peningkatan jumlah persentase NH3. Artinya, udah sesuai dengan teori ini. Jadi kalau tekanannya dinaikkan, bergesernya kan ke arah yang koefisien kecil, berarti bergesernya ke arah NH3. Maka dari itu, di sini jumlah NH3-nya meningkat terus untuk berbagai suhu kan. Yang B, di sini kenaikan tekanan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah reaktan salah, harusnya ke arah produk. Yang C, kenaikan tekanan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah jumlah molekul yang besar. Ini nggak sesuai ya, harusnya kan ke koefisien yang kecil atau jumlah molekul yang kecil. Karena koefisien itu sebanding dengan jumlah molekul. Kemudian yang D, kenaikan tekanan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Tadi yang koefisiennya kecil itu yang kanan, berarti yang D ini benar. Nah, jadi jawaban soal ketiga ini adalah yang D. Soal keempat, soal nomor 9, di sini adalah soal tentang kimia organik. Nah, bisa dilihat di sini tuh kan intronya sangat panjang. Nah, untuk soal-soal yang intronya panjang seperti ini, kita fokus aja langsung ke apa yang ditanyakan.
ke bagian terakhir. Nah, di sini yang ditanyakan adalah asam laktat ini memiliki nama lain asam 2-hidroksipropanoat. Pernyataan yang tepat bagi asam ini adalah, nah, untuk mengetahui mana pernyataan yang tepat, kita harus menggambar dulu molekul dari asam 2-hidroksipropanoatnya. Nah, ini adalah golongan asam karboksilat, karena di sini kan namanya diawali dengan asam. Di mana kalau gugus karboksilat itu gugusnya adalah COOH. Untuk jumlah C-nya sendiri, kita lihat di paling belakang ini, nama rantai induknya adalah propanoat. Nah, prop menyatakan jumlah C-nya tuh ada 3 dalam senyawa asam ini. Berarti kita gambar di sini ya. Jumlah C-nya ada 3, ini 1, 2, 3. Kemudian di sini gugus alkanoatnya, COOH. Ada 3C, kemudian di sini 2 hidroksi, artinya di C nomor 2 itu mengikat hidroksi atau OH. Nah, penomoran dari asam karboksilat atau asam alkanoat itu dimulai dari C yang mengikat gugus fungsi di sini, atau C pada gugus fungsi maksudnya. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di nomor 2 ini mengikat hidroksi atau OH. Nah, ini adalah senyawa dari asam 2-hidroksipropanoat. Kemudian untuk melengkapi jumlah tangannya C yaitu 4, ini tinggal ditambahin H-nya. Nah, C yang paling kiri ini kan udah ada 1 tangan, berarti di sini ada 3H. Kemudian C yang tengah di sini udah ada 3 tangan, artinya C yang di tengah ini hanya mengikat 1H. Kemudian C yang terminal yang gugus fungsi ini tidak mengikat H karena jumlah tangannya sudah 4. Pernyataan pertama untuk opsi A memiliki 4 stereoisomer. Stereoisomer ini adalah isomer optis aktif. Di mana untuk mengetahui berapa jumlah isomer optis aktif dalam suatu senyawa, ini rumusnya adalah 2 pangkat N. N ini adalah jumlah C kiralnya. C kiral adalah C di mana 4 tangan C-nya itu mengikat gugus yang berbeda. Kita lihat di sini C nomor 1 jelas tidak kiral karena ada rangkap 2 di sini. C nomor 2 ini kiral ya, karena kan bawahnya ngiket OH, kanan ngiket COOH, atas ngiket H, kiri ngiket CH3. Jadi ini C kiral 1. Kemudian C yang paling kiri, yang CH3 ini jelas tidak kiral karena 3 tangannya udah jelas di sini mengikat H. Artinya hanya memiliki 1 atom C kiral. 2 pangkat 1 sama dengan 2, jadi hanya memiliki 2 isomer optis aktif atau 2 stereoisomer. Yang A salah. Kemudian yang B bersifat optis aktif benar karena syarat senyawa yang bersifat optis aktif adalah senyawa yang memiliki minimal 1 C kiral. Nah, ini sudah memenuhi. Kita coba lihat yang C memiliki 2 atom C asimetris. C asimetris ini nama lain dari C kiral, salah ya. Tadi jumlahnya cuma 1. Yang D bersifat asam kuat. Salah juga karena asam kuat ada 7 sesuai dengan penjelasan sebelumnya, di mana yang asam 2-hidroksipropanoat ini tidak termasuk dalam daftar. Termasuk golongan ester salah harusnya adalah golongan karboksilat. Tadi kan di sini namanya asam. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Soal terakhir, soal nomor 10. Di sini ion S2- yang memiliki nomor atom 16 memiliki jari-jari yang lebih besar dibanding ion K+ yang memiliki nomor atom 19. Kita cek dulu dari pernyataan yang pertama. Nomor atom ini tuh sama dengan jumlah proton. Artinya jumlah proton ini selalu tetap maksudnya. Selalu tetap, sedangkan jumlah elektron ini selalu berubah-ubah tergantung dari muatan unsurnya. Yang S tadi, ini protonnya atau nomor atomnya itu sama dengan 16. Nah, posisi proton ini ada di inti. Kemudian elektronnya, elektron ini kan sesuai dengan muatan ya. Jadi 18 karena dari awal jumlah elektronnya kalau netral tuh 16. Jadi pada saat netral jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Tapi karena ini bermuatan 2-, artinya elektronnya ini sama dengan 18. Jadi ketambahan 2 dari posisi netralnya. Nah, elektron ini adanya di kulit. Kemudian yang K. Jadi K
Ini nomor atomnya 19, artinya jumlah protonnya sama dengan 19, tempatnya di inti kalau proton. Nah, kemudian elektron, pada saat netral, elektronnya ini 19 sama dengan proton. Tapi karena ini bermuatan positif 1, maka elektronnya itu berkurang 1 dari kondisi netral, jadi 18. Posisi elektron ada di kulit. Nah, dalam keadaan isoelektron, di sini kan S2- dan K+ ini isoelektron karena jumlah elektronnya sama. Dalam keadaan isoelektron, jari-jari muatan yang positif ini lebih kecil dibanding jari-jari muatan yang negatif. Nah, kemudian semakin besar, misalnya yang dibandingkan tuh positif dan positif ya. Jadi kalau positifnya itu lebih sedikit, ini jari-jarinya lebih besar dibanding yang positifnya lebih banyak. Misalkan +1 dan +2, berarti yang +1 ini lebih besar jari-jarinya dibanding yang +2. Tapi kalau positif dan negatif, ini yang positif lebih kecil. Jadi kan semakin banyak positifnya berarti semakin kecil. Nah, ini semakin banyak positifnya berarti semakin kecil. Untuk penjelasan lebih detail, di sini kita bisa pakai analogi tarik tambang. Nah, contohnya ini tarik tambangnya kayak gini. Ini S2-, tadi protonnya 16. Nah, proton ini kan adanya di inti. Ini kulit. Di kulit ini elektron. Elektronnya tadi 18. Nah, ini orang pertama, ini orang yang kedua. Ada 16 yang narik. Di sini orang pertama 16, maksudnya kelompok pertama ada 16 orang, kelompok kedua ada 18 orang. Sedangkan untuk yang K tadi, ini protonnya atau di pusatnya, di intinya ini ada 19. Ini kelompok yang pertama ada 19 orang. Kemudian di kulitnya ini ada 18. Nah, untuk K di sini tuh yang narik 19 kan? Ini yang narik, ini yang ditarik. Yang narik itu 19, yang ditarik 18. Berarti kan akan lebih mepet ke inti, akan lebih tertarik ke inti. Artinya, ini tuh akan lebih kecil jari-jarinya. Sedangkan yang S tadi, yang narik ini ada 16 orang. Yang ditarik ada 18 orang. Berarti kan lebih besar dibanding yang K tadi. Soalnya yang ditarik sama-sama 18, tapi yang K itu yang narik 19, sedangkan yang S yang narik 16. Berarti yang lebih ketarik ke inti itu yang K, sehingga jari-jari yang K lebih kecil, sedangkan yang S ini lebih besar dibanding yang K. Kalau analoginya seperti itu. Nah, misalkan kita bandingkan yang sama-sama positif. Contohnya Na+, kemudian Mg2+, dan Al3+. Ini 11, ini 12, ini 13. Jadi Na di sini yang narik 11 orang, yang ditarik ada 10 orang. Yang Mg di sini yang narik 12 orang, yang ditarik 10 orang. Yang Al yang narik 13 orang, yang ditarik 10 orang. Yang ditarik semuanya sama-sama 10. Nah, yang narik di sini Al lebih banyak yang narik. Berarti untuk Al ini jari-jarinya lebih kecil karena lebih tertarik ke arah intinya. Sedangkan yang paling besar adalah yang Na. Di sini yang narik hanya 11 orang, jadi di sini tuh tidak terlalu tertarik ke arah intinya. Jadi penjelasannya seperti itu kalau kita pakai analogi tarik tambang. Untuk teorinya, balik lagi tadi, dalam keadaan isoelektron, maka yang positif, jari-jari positif ini lebih kecil dibanding dari yang negatif. Maka S2- ini lebih besar dibanding K+ dalam keadaan isoelektron atau jumlah elektron sama. Berarti di sini benar ya pernyataannya. Kemudian yang pernyataan kedua, 16S memiliki jumlah proton yang lebih banyak dibanding 19K. Ini salah, karena jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Yang S punya 16 proton, yang K punya 19 proton. Benar salah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sekian dulu penjelasan soal prediksi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal yang lain.